Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Karik Safita Diutianaya dengan NRP 332460033 dengan dari Prodi Sains Data Terapan kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk tugas kedua mengenai penginstalan Docker Container, lalu melakukan percobaan dan juga membuat aplikasi analisa data. Video penjelasan ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum demo pada mata kuliah manajemen data yang diampu oleh Pak Isbat. Sini saya izin menjelaskan untuk tugas kedua. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan install Docker Container dan juga WSL terlebih dahulu, di mana kita bisa melakukan download dan juga melakukan download di link yang sudah diberikan, lalu melakukan penginstalan setelah download selesai. Nah, di mana saat melakukan penginstalan, itu akan muncul tampilan yang seperti ini. Setelah itu, kalau misalnya sudah selesai loading, maka akan ada menu, akan ada pilihan untuk close and restart. Di mana kalau misalnya kita mengklik ini, maka akan menutup semuanya dan restart untuk agar Docker desktop ini bisa digunakan. Nah, setelah itu, kita melakukan login ke aplikasi Docker ini, ke Docker desktop ini. Lalu, setelah itu, di ujung, itu ada terminal. Di ujung sini ada terminal yang bisa kita gunakan untuk menjalankan perintah instalasi WSL. Karena di sini di Windows ini kita membutuhkan WSL sebagai backend-nya. Sehingga kita perlu menginstalnya dengan menjalankan perintah di terminal. Nah, perintahnya adalah WSL. Perintahnya adalah WSL --install. Di sini akan downloading, lalu installing, lalu akan diminta untuk membuat Unix user account dengan masukkan password. Nah, setelah itu, setelah ini selesai, maka kita akan memiliki Ubuntu default yang akan menjalankan container. Setelah itu, untuk yang kedua, kita akan melakukan percobaan memakai semua perintah yang ada di Docker. Nah, di mana untuk yang pertama, itu ada Docker images, yang di sini perintahnya adalah Docker image ls, di mana Docker image ls ini akan menampilkan daftar image yang sudah tersedia secara lokal. Di sini ls itu maksudnya dalam bentuk list untuk panjang. Namun di sini karena belum memasukkan apapun, jadi masih kosong. Masih berisi label dari kolomnya saja, yaitu repository, terus ada tag, lalu image, ID, created, dan size. Nah, di mana untuk langkah kedua, kita akan melakukan Docker pull Postgres. Docker pull Postgres itu digunakan untuk apa? Jadi, fungsinya Docker pull Postgres ini untuk mengunduh image resmi PostgreSQL dari Docker Hub. Nah, di mana pokoknya kita akan mengunduh semua image dari Docker Hub ini, dari Postgres, sehingga outputnya nanti ini akan download, sampai seterusnya akan panjang. Nah, ini setelah melakukan download ini, image Postgres ini akan tersedia secara lokal. Setelah itu, kita akan mengecek lagi menggunakan Docker image, di mana sudah muncul untuk baris pertama ada Postgres, repositorinya Postgres, tag-nya latest, image ID-nya ini, created-nya 2 weeks ago, size-nya 621 MB. Nah, setelah itu, kita akan mengecek versi Docker-nya menggunakan Docker min version, di mana Docker version ini Docker version yang terinstall itu di saya 28.1.1 build for EBA 377. Setelah itu,
kita akan melakukan perintah docker pull mysql, yang dimana sama seperti di atas, pull itu untuk mengunduh image. Jadi di sini kita akan mengunduh image resmi dari MySQL. Nah, di sini menggunakan default tag Redis, lalu akan pulling from library atau MySQL, sini pull complete. Nah, di sini statusnya adalah downloaded newer image for MySQL Redis. Di mana ini akan tersimpan secara lokal, lalu bisa digunakan untuk membuat kontainer database MySQL. Setelah itu, kita akan langkah selanjutnya, yaitu docker pull Ubuntu. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, intinya kita akan mengunduh image. Nah, di pull Ubuntu ini kita akan mengunduh image OS Ubuntu dari Docker Hub. Ya, karena tidak disebutkan tagnya, sama seperti di atas, kita akan using default tag, yaitu ls. Nah, ini setelah diambil, maka statusnya ini kan pulling bla terus pull complete, lalu statusnya akan download newer image for Ubuntu. Jadi ini sudah berhasil diunduh dan merupakan versi yang lebih baru dari yang sebelumnya kalau misalnya ada. Setelah itu kita coba cek lagi menggunakan docker image ls. Di sini sudah ada 3 seperti yang sudah kita jalankan. Tadi kan kita sudah menjalankan 3 pull. Jadi di sini ada 3 image, jadi ada 3 repository. Tag, image ID, created, dan size yang muncul, yaitu dari Ubuntu, Postgres, dan MySQL. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan list image di Docker Desktop. Kalau misalnya di outputnya tadi kan seperti ini. Nah, kalau di desktopnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita klik salah satu dari ini, maka tampilannya akan seperti ini. Ada gambar ini dengan ukuran size segini, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah docker container ls, di mana ini berguna untuk menampilkan kontainer yang sedang berjalan atau running. Kalau misalnya kosong, berarti belum ada yang aktif. Nah, di sini hanya ada labelnya saja, yang berarti belum aktif. Karena kita belum membuat dan menjalankannya. Kita baru akan membuat sekarang. Mana kita akan membuat dan menjalankan kontainer dengan perintah docker run. Docker run min name sum postgres min postgres password 13256 min d postgres. Dimana ini perintah ini maksudnya adalah menjalankan kontainer baru, yaitu Postgres dengan PostgreSQL dengan nama sum Postgres, lalu passwordnya adalah 12346, lalu dijalankan di min d atau di text, yaitu di background. Nah, hasilnya ini akan berjalan di dalam kontainer bernama sum Postgres, tapi tidak bisa diakses dari luar karena tidak ada port yang diletakkan. Tidak ada port yang di mapping. Setelah itu untuk perintah yang ini, yang kedua, ini tuh akan menjalankan kontainer PostgreSQL yang namanya Postgres Server 1, yang dimana akan melakukan port mapping antara 5432, yaitu port default dari PostgreSQL di dalam kontainer, dan 5431 yaitu port di komputer lokal atau host yang akan menerima koneksi. Nah, di mana hasilnya itu kontainer ini bisa diakses dari luar via localhost 5431, misalnya dari pgadmin. Nah, setelah itu ini ada tampilan karena sudah berhasil dijalankan tadi. Ini tampilan di Docker, ada sum Postgres, lalu ada Postgres Server 1. Setelah itu, kita akan menjalankan image dengan perintah docker run min-it ubuntu. Nah, ini akan menjalankan kontainer Ubuntu secara interaktif dengan shell terminal, di mana kita akan langsung masuk ke root, ke shell Ubuntu dalam kontainer. Setelah itu, kita akan melakukan koneksi ke pgadmin dengan cara kita membuka pgadmin-nya dulu, lalu kita membuka server, diklik 2 kali, lalu buka dashboard, dan klik add new server. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini,
di mana kita bisa mengklik general, lalu mengubah namanya menjadi server 1, lalu klik connection, dan memastikan bahwa hostname atau address-nya localhost dengan portnya 5432. Lalu masukkan password dan klik save. Di mana hasilnya adalah sebuah server di pgadmin yang bernama server 1. Nah, lalu setelah kita membuat server ini, kita akan melakukan install httpd min run. Nah, docker pull cara menginstal dengan menjalankan perintah docker pull httpd. Di mana docker pull httpd ini berfungsi untuk mengunduh image resmi dari Apache HTTP server dari Docker Hub. Nah, di mana hasilnya akan tersedia di sistem lokal dengan layers. Ini diunduh lalu akan tersedia yang paling baru, yang terkini dari httpd. Selanjutnya, kita menjalankan perintah docker run min d min p 80 min name my apache httpd, di mana ini itu berfungsi untuk menjalankan kontainer baru. Docker run itu berfungsi untuk menjalankan kontainer baru, yaitu Apache Apache Web Server dengan nama MyApache. Lalu portnya adalah 80 di host, diarahkan ke 80 di kontainer. Nah, di mana outputnya adalah website default Apache yang bisa diakses melalui browser http://localhost. Setelah itu, kita akan mengecek Docker image ls-nya. Nah, di sini sudah ada tambahan satu lagi. Tadi kan ada 3, Ubuntu, Postgres, dan MySQL. Di sini ada tambahan 1, yaitu httpd. Lalu lanjut untuk yang terakhir adalah membuat sebuah aplikasi analisa data sederhana Python. Nah, di Docker. Jadi kita membuat aplikasi analisa data sederhana di Python, di Docker yang bisa dijalankan via HTTP dan bisa diakses hasilnya via browser. Dimana untuk isi aplikasi text analyzer-nya itu, kita pertama-tama membuat direktori dulu. Di sini saya membuat direktori bernama text analyzer yang satu lokasi dengan Docker. Setelah itu, di dalam filenya itu, saya akan membuat file Python bernama app.py, di mana ini adalah aplikasi utama atau logika aplikasinya, atau biasa dikenal dengan backend Python. Fungsinya, ini akan menjalankan web server Flash, lalu mengatur routing, atau tampilan yang keluar dari URL tertentu, lalu mengambil input, dan mengirim hasil ke HTML agar bisa ditampilkan. Nah, di mana from Flash, import Flash render template ini untuk Flash itu untuk membuat web server, lalu render itu untuk menampilkan HTML, lalu request untuk mengambil data dari form. Dimana from collection import counter yang berguna untuk menghitung jumlah kata. Karena aplikasi ini tuh sebenarnya saya buat untuk menganalisis jumlah kata yang berulang dari kalimat. Dan nanti kita akan memasukkan input, misal ada input sebuah kalimat, lalu nanti outputnya adalah jumlah total dari kata masing-masing kata yang diinputkan. Nah, setelah itu di sini ada objek yang namanya app untuk aplikasi Flash. Nah, lalu di sini ada class app.root. Ini untuk dijalankan saat user mengakses halaman slash. Lalu get ini untuk membuka pertama kali, lalu post itu saat klik tombol analisis. Lalu result ini untuk kode yang ini tuh akan mengambil teks yang diketik di form, lalu words dan seterusnya ini sampai result. Ini akan mengubah huruf kecil semua, lalu memisahkannya menjadi kata-kata, menghitung berapa kali tiap kata muncul dan mengambil 5 saja, mengambil 5 terbanyak, 5 kata terbanyak. Setelah itu di sini ada return untuk menampilkan HTML variable result berisi hasil analisis. Nah, lalu ini dipanggil. Setelah itu
kita akan membuat folder bernama templates yang berisi file HTML bernama index.html. Nah, ini adalah tampilan halaman web atau biasa dikenal dengan frontend. Nah, lalu di sini ada coding untuk tempat user mengetikkan teks dan juga menampilkan kata-kata yang paling sering. Nah, di mana ini tuh akan menampilkan form input text lalu dikirim ke server saat tombol ditekan. Lalu ini tuh untuk template engine Flash. Nah, lalu lanjut selanjutnya membuat file requirement.txt di mana digunakan agar Docker bisa install semua library yang digunakan, lalu bisa digunakan jika ingin menginstal manual menggunakan pip install. Sini kita butuh satu library yaitu Flask. Nah, selanjutnya kita membuat file Docker dengan nama Dockerfile. Nah, di sini fungsinya ini untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara membuat aplikasi ini bisa dijalankan di dalam kontainer Docker. Di mana ini itu akan memakai image dasar Python yang ringan, lalu ini akan membuat direktori kerja dalam Docker container. Ini akan menyalin semua file dari folder lokal ke kontainer. Lalu run pip install -r ini itu untuk menginstal Flask. Lalu cmd ini untuk perintah menjalankan aplikasinya saat kontainer dimulai. Nah, lalu di sini kita bisa langsung menjalankannya dengan perintah cd, change directory. Lalu kita melakukan build docker image dengan perintah docker build -t, lalu nama foldernya. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Ini digunakan untuk membangun Docker dari Dockerfile di direktori saat ini, lalu memberi nama atau tag yaitu text analyzer. Nah, setelah itu kita akan menjalankan kontainer. Nah, di mana perintahnya adalah docker run -d -p 5000 text analyzer, yang dimana ini tuh digunakan untuk menjalankan aplikasi text analyzer di background dan memetakan port 5000. Aplikasinya bisa diakses di browser localhost 5000. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita menjalankan ini di terminal, maka akan keluar output seperti ini. Saya sudah duduk selama lebih dari 12 jam untuk mengerjakan tugas. Saya lelah sekali, semoga lesanya apa saja. Amin. Lalu setelah klik analisis, maka akan muncul 5 kata terbanyak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas kedua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi, terima kasih Pak.